Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bin Abdillah wa la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh Masjid Besar Baitus Salam Desa Kedung Jaya yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji syukur kita senantiasa panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bahwasannya di hari yang ke-10 ini kita masih mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, baik itu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat jasmani, dan juga nikmat rezeki. Allah berikan kepada kita sehingga kita pada pagi hari ini dapat melaksanakan ibadah kepadanya, yakni ibadah yang agung, yaitu sholat subuh berjamaah di masjid yang mulia ini. Karena tanpa izinnya, tanpa rahmatnya, tanpa nikmatnya, mustahil kita bisa hadir di masjid ini untuk melaksanakan sholat berjamaah. Buktinya apa? Banyak teman-teman kita, saudara kita, tetangga kita, keluarga kita, bahkan mungkin yang pagi ini tidak sanggup melangkahkan kakinya ke masjid untuk sholat berjamaah. Ini tandanya bahwa Allah memberikan kita hidayah, memberikan kita taufik, petunjuk, bahwa Allah gerakan kaki kita untuk melangkah ke masjid. Tapi bagi orang-orang yang tidak diberikan petunjuk oleh Allah, rahmat oleh Allah, maka susah untuk bangun pagi, susah untuk melangkahkan kakinya menuju masjid yang mulia ini. Jadi keyakinan kita bahwa ini semua adalah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam tentunya tidak lupa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, dan juga insya Allah kepada kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada pagi hari ini sebetulnya jadwalnya Pak Haji Syarifudin, ya. Hanya tadi kabarnya beliau sakit sehingga minta dibadalin atau digantiin. Mudah-mudahan kita doakan beliau segera sembuh dari sakitnya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu yang saya muliakan, pada kesempatan pagi hari ini saya coba untuk mengisi kekosongan waktu ini dengan beberapa hal yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat
khususnya untuk diri saya sendiri dan umumnya untuk para jamaah yang hadir dan masyarakat pada umumnya. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan ini saya ingin coba menyampaikan bahwa seperti yang telah kita maklumi bersama, kita sekarang sedang berada di bulan Ramadan, di mana sudah kita maklumi bersama bahwa bulan ini adalah bulan penuh pengampunan. Bapak Ibu, Allah sangat pemurah. Allah sangat sayang pada hamba-hambanya. Dengan berbagai fasilitas diberikan oleh Allah, salah satunya adalah bulan Ramadan. Allah tahu kalau manusia itu banyak berbuat dosa, banyak berbuat kesalahan, baik secara disengaja ataupun tidak disengaja. Kita sadari bahwa kita memang sering melakukan dosa kepada Allah maupun dosa-dosa yang berhubungan dengan sesama manusia. Maka Allah memberikan saran, memberikan fasilitas. Adanya bulan Ramadan ini adalah salah satu sarana dan fasilitas Allah untuk mengampuni hamba-hambanya. Karena Allah punya sifat dalam Asmaul Husna ada yang disebut Al-Afu. Al-Afu itu artinya Allah Maha Pemaaf. Allah yang memaafkan. Allah yang menghapuskan kejahatan-kejahatan kita. Allah yang menghapuskan kemaksiatan-kemaksiatan kita. Jadi ketika kita berbuat jahat, berbuat maksiat, baik pada diri kita sendiri maupun pada orang lain, maka terlebih-lebih kepada Allah, maka Allah adalah Al-Afu, yaitu sifat pemaaf. Maka Allah akan maafkan. Maka sangat disayangkan kalau ada hamba Allah yang putus asa dari rahmat Allah, sehingga terjadi bunuh diri atau mengakhiri hidupnya dengan mendolimi dirinya sendiri. Ini sangat disayangkan. Itu artinya tidak paham, tidak yakin, dan tidak beriman pada Allah bahwa Allah Maha Pengampun. Berapapun banyaknya dosa kita, ketika kita kembali kepada Allah, ketika kita mohon ampunan kepada Allah, bertaubat, insya Allah Allah akan memberikan pengampunan. Allah akan memaafkan selama napas masih berada dalam jiwa kita. Namun taubat itu tidak akan berlaku ketika napas kita sudah berada di tenggorokan. Ketika matahari terbit dari barat. Artinya apa? Artinya sudah mendekati kiamat atau hari kiamat sudah akan terjadi. Maka disitulah taubat tidak akan diterima. Tapi selama napas kita masih berada dalam jiwa kita, berada dalam tubuh kita, maka kesempatan untuk bertobat sangat terbuka, sangat luas. Nah, inilah sifat Allah Al-Afu, Maha Pemaaf. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bagaimana Allah atau cara Allah mengampuni dosa-dosa terhadap hamba-hambanya? Ini para ulama menjelaskan setidaknya ada 4 cara Allah memberikan maaf atau memaafkan kepada hamba-hambanya. Yang pertama, Allah akan memberikan maaf setelah hamba itu bertaubat, lalu diberi hukuman. Bertobat, kemudian diberi hukuman. Ini cara yang pertama Allah memberikan maaf kepada hamba-hambanya.
Nah, ini terjadi kapan? Dalam satu kisah dijelaskan bahwa ketika Allah memberikan maaf atau ampunan kepada hamba-hambanya yang semacam ini, bertobat, setelah bertobat kemudian diberi hukuman. Ini terjadi ketika zamannya Nabi Musa. Dalam satu kisah kita pernah mendengar bahwa Nabi Musa itu ketika dipanggil oleh Allah ke Bukit Sinai untuk menerima wahyu, maka Nabi Musa meninggalkan umatnya. Dan beliau pergi ke Bukit Sinai untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas ketika Nabi Musa pergi, yang konon ceritanya kurang lebih 40 hari beliau berada di Bukit Sinai meninggalkan umatnya, maka selama 40 hari ternyata umatnya berbuat zalim. Umatnya mengingkari kepada Nabi Musa. Selama ditinggalkan, umatnya tidak menyembah Allah lagi. Tapi nyembah apa? Di antaranya menyembah anak sapi. Ini dalam satu kisah diceritakan seperti itu. Namun memang tidak semuanya. Sebagian umat Nabi Musa ketika ditinggalkan oleh Nabi Musa untuk menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada sebagian umatnya yang ingkar atau yang mendolimi dirinya, tidak menyembah lagi pada Allah yang diperintahkan oleh Nabi Musa, tetapi malah menyembah kepada anak sapi. Maka ketika Nabi Musa kembali melihat umat-umatnya sebagian telah menyembah anak sapi, artinya telah menduakan Allah, telah berpaling dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ini adalah suatu perbuatan dosa yang dilakukan oleh umatnya. Lantas umat Nabi Musa ini diampuni setelah bertaubat, jadi disuruh bertaubat oleh nabinya, oleh Nabi Musa. Kemudian setelah diampuni diberi hukuman. Apa hukumannya? Hukumannya ternyata dibunuh. Jadi umat-umat yang pada saat ditinggal Nabi Musa itu menyembah sapi, maka hukumannya mereka disuruh bertobat, setelah bertobat kemudian dibunuh. Siapa yang membunuhnya atau yang menghakiminya adalah umat-umatnya yang tidak berdosa, atau yang tetap menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini syariat ini diberlakukan pada saat itu, atau Allah memberikan ampunan. Maka umat-umat Nabi Musa yang ketika itu menyembah sapi, kemudian setelah dikisos, setelah dibunuh, maka mereka diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun telah berbuat musyrik. Tapi karena sudah bertobat, kemudian dihukum, maka Allah ampuni. Begitu pula dengan umat Nabi Muhammad, ketika berbuat pelanggaran hukum Allah sehingga menyebabkan dikisos, seperti misalnya yang berbuat zina kemudian dikisos bagi orang-orang yang sudah berkeluarga kemudian meninggal, maka di akhirat tidak akan dihukum lagi, karena di dunia sudah ditegakkan hukum Allah. Ini diantaranya untuk yang pertama. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, Allah memberikan ampunan itu setelah berbuat taubat. Jadi ketika kita melakukan kejahatan, kemaksiatan, kemudian bertaubat, maka Allah akan mengampuninya.
Nah, ini sepertinya berlaku buat kita umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita, alhamdulillah Bapak Ibu, umat Nabi Muhammad itu lebih ringan ketika berbuat maksiat, berbuat dosa, maka cukup bertobat. Walaupun dia berbuat musyrik, menduakan Allah, cukup bertobat maka akan diampuni. Ini kisah yang kedua, atau cara Allah yang kedua mengampuni hamba-hambanya. Nah, ini salah satu contohnya terjadi ketika zaman Nabi kita. Bapak Ibu sekalian, dulu syariat puasa Ramadan itu berbeda, atau awalnya tidak seperti sekarang. Jadi dulu ketika awal-awal diberlakukan syariat berpuasa di bulan Ramadan, itu ternyata berbuka itu hanya dari waktu maghrib kepada sampai dengan waktu isya. Sebentar sekali Bapak Ibu. Kita sekarang saja kalau dari maghrib ke isya, kadang-kadang di rumah baru saja makan sudah adzan isya. Nggak ada kesempatan lain-lain lagi. Nah, pada saat itu orang boleh berbuka hanya dari waktu maghrib sampai isya, mau makan, mau minum, mau bergaul dengan istri dan sebagainya, itu hanya waktunya maghrib sampai isya Bapak Ibu. Beruntung atau bersyukur kita sekarang udah ada perubahan, yaitu selama waktu malam dari maghrib sampai subuh kita diberikan kebebasan untuk berbuka. Jadi kita berpuasanya hanya dari waktu subuh sampai dengan waktu maghrib. Jadi ini berkah dari Allah atau kemurahan dari Allah yang diberikan kepada umatnya Nabi Muhammad SAW. Nah, ini kisahnya Bapak Ibu sekalian terjadi ketika sahabat Nabi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau sedang berpuasa, kemudian setelah maghrib berbuka sampai isya. Setelah sholat isya harus puasa lagi. Ternyata beliau ketika pulang ke rumah melihat istrinya yang mungkin menarik, memberikan pesona, ya, sehingga tertarik atau tergiur dengan istrinya, sehingga Umar bin Khattab melakukan hubungan suami istri. Lalu mengadulah Umar bin Khattab kepada Rasulullah. Maka Rasulullah menyuruh Umar untuk bertobat, dan ketika itu juga diampuni. Jadi Umar itu mengadu, ya Rasulullah, saya telah mendolimi diri saya sendiri. Saya telah berbuat dosa ya Rasulullah. Apa gerangan yang engkau perbuat wahai Umar, kata Rasulullah. Lalu Umar menjawab, ya Allah, tadi saya ketika pulang dari masjid habis sholat isya melihat istri tertarik sehingga melakukan hubungan suami istri. Sedangkan syariat pada saat itu dilarang, walaupun setelah isya tidak boleh berhubungan suami istri. Maka aku telah melakukan dosa besar ya Rasulullah. Nah, maka ketika itu juga Rasulullah menyuruh untuk bertaubat dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian ada perubahan waktu untuk berbuka puasa. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu cara yang kedua Allah memberikan maaf atau memberikan ampunan kepada hamba-hambanya. Kemudian cara yang ketiga, Allah berikan ampunan tanpa ada taubat dan tanpa ada hukuman. Nah, ini lebih ringan lagi Bapak Ibu. Jadi Allah itu memberikan ampunan kepada hamba-hambanya tanpa seorang hamba itu bertobat
dan tanpa seorang hamba itu diberi hukuman. Ini sangat ringan sekali. Asal syaratnya orang itu beriman, ya, beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian, yang ketiga ini dilakukan Allah kapan? Ya, kapan? Yaitu dalam suatu atau penjelasan dari para ulama seperti yang telah kita lakukan ketika malam nisfu Sya'ban. Di malam nisfu Sya'ban itulah Allah memberikan ampunan dan tidak menghukum hamba-hambanya di dunia ini, walaupun seorang hamba itu tidak bertobat. Syaratnya hanya beriman saja. Makanya malam nisfu Sya'ban itu, ketika itu kita juga akan melakukan satu amalan. Kalau tidak salah ketika itu membaca surat Yasin 3 kali dan berdoa. Nah, ini malam nisfu Sya'ban, juga malam Lailatul Qadar, ya. Syaratnya orang beriman dan melakukan amalan pada saat itu. Tapi menurut satu riwayat atau sebagian ulama menjelaskan tanpa melakukan amalan pun tidur saja maka Allah akan ampuni. Maka dari itu di malam nisfu Sya'ban, di malam Lailatul Qadar ini dianjurkan untuk banyak beribadah. Selain dosa-dosa kita diampuni, maka juga kita telah memperbanyak amalan-amalan soleh, amalan-amalan yang baik pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini malam nisfu Sya'ban ini Allah memberikan ampunan tanpa harus bertobat dan tanpa memberikan hukuman. Kecuali, nah ini ada kecualinya Bapak Ibu. Siapa yang dikecualikan oleh Allah yang tidak mendapatkan ampunan? Sering dijelaskan oleh para ulama, sering dijelaskan oleh para kiai, ustadz yang menyampaikan tausiah, bahwa ada beberapa kelompok orang yang tidak mendapatkan ampunan di malam itu. Salah satu diantaranya adalah pemabok, orang yang suka minum minuman keras, obat-obatan terlarang. Nah, ini tidak diampuni, tidak mendapatkan ampunan dari Allah malam itu. Kecuali dia bertobat dulu, ya kalau dia bertobat sebelumnya. Kemudian yang kedua diantaranya orang yang mendapat ampunan itu yang durhaka pada orang tua. Nah, orang yang durhaka kepada orang tua maka malam nisfu Sya'ban tidak akan mendapatkan ampunan. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, bagi kita yang masih ada orang tuanya, jaga hubungan baik, jaga kemesraan, keindahan, keharmonisan hubungan dengan orang tua. Jangan sampai hubungan kita dengan orang tua menjadi jauh, menjadi pecah karena suatu hal, masalah keluarga, sehingga ini akan merugikan diri kita sendiri. Muliakan orang tua kita selagi orang tua masih ada di dunia ini, karena kalau sudah tidak ada bakal menyesal Bapak Ibu. Ditinggal orang tua kita akan menyesal sebelum kita berbuat baik kepada kedua orang tua. Nah, ini orang-orang yang durhaka kepada orang tua, maka orang tersebut tidak akan mendapatkan ampunan atau maaf dari Allah ketika malam Lailatul Qadar maupun malam nisfu Sya'ban. Kemudian siapa lagi Bapak Ibu yang tidak mendapatkan ampunan? Ini juga yang mungkin sering terjadi pada diri kita, yaitu orang yang berbantah-bantahan, orang yang sering bertengkar dengan sesama muslim, dengan teman, dengan tetangga, dengan saudara, ya. Ini segera akhiri, segera diputus jika ada
pada diri kita kejadian atau masalah seperti ini yang kita lakukan ketika kita punya hubungan dengan tidak baik dengan teman kita, saudara kita, tetangga kita, apalagi orang tua kita, ya segera diputus, segera diperbaiki, jangan sampai dilanjutkan atau terus menerus sehingga akan merugikan diri kita sendiri. Juga orang yang memutus silaturahim, Bapak Ibu, ini juga kita kadang-kadang mengabaikan. Orang yang memutus silaturahim, artinya apa? Kita dianjurkan, disunnahkan untuk melakukan silaturahim, terlebih-lebih dengan orang tua dan tetangga, juga saudara-saudara. Terlebih saudara-saudara dan orang tua. Silaturahim ini berkunjung, mendatangi, lalu menjalin hubungan yang baik dengan yang kita kunjungi. Terlebih-lebih kalau kita, orang tua kita sudah meninggal, sambung hubungan silaturahim dengan orang yang punya hubungan baik dengan orang tua kita. Ketika orang tua kita masih hidup, sering berkunjung kepada si A, si B, maka salah satu bakti kita pada orang tua adalah melanjutkan silaturahim kedua orang tua kita kepada orang yang sering dikunjungi atau disilaturahim oleh orang tua. Jadi jangan memutus silaturahim, tetap hubungan kita harmonis, hubungan kita menjalin baik dengan orang-orang yang sesama muslim kita ataupun orang di luar muslim, silaturahim dibolehkan. Jadi untuk itu diantaranya beberapa orang yang tidak mendapatkan pengampunan ketika malam nisfu Sya'ban. Mudah-mudahan kemarin di malam nisfu Sya'ban kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang keempat, Allah akan memberikan maaf atau ampunan kepada hamba-hambanya setelah orang itu melakukan suatu perbuatan baik. Jadi ketika kita berbuat baik, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita tanpa melakukan taubat. Contoh, zaman Nabi dulu dikisahkan, Bapak Ibu. Zaman Nabi dulu dikisahkan ada seorang perempuan, ibu-ibu, mohon maaf bukan ibu-ibu yang sekarang. Ada seorang perempuan sedang berada di kebun, kemudian ada yang menggoda, seorang laki-laki yang menggodanya sehingga si perempuan itu tertarik. Lalu keduanya saling tertarik dan di situ mereka, kalau ibarat anak sekarang mungkin pacaran gitu ya, bercinta gitu. Cuma tidak sampai melakukan hubungan suami istri atau hubungan laki-laki dan perempuan. Hanya mungkin ya ngobrol-ngobrol atau pegangan tangan dan sebagainya. Tapi yang jelas itu adalah jelas kategori termasuk maksiat atau berbuat dosa. Apalagi si perempuan itu diceritakan suaminya sedang berjuang, sedang berjihad bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi suaminya sedang berjuang, seperempuannya ke kebun, istrinya lalu digoda oleh laki-laki dan tertarik, kedua-duanya melakukan kemaksiatan. Nah, lalu mengadu pada Rasulullah. Dan Rasulullah hanya menyuruh sholatlah 5 waktu.
Kamu sholatlah di waktu-waktu sholat fardu, yaitu yang 5 waktu. Maka setelah itu diampuni dosa-dosanya tanpa dia bertobat, tanpa dia dihukum langsung ya. Seperti tadi umatnya Nabi Musa dihukum, dibunuh. Nah, ini enggak, cuma suruh sholat, berbuat baik. Lalu setelah itu diampuni dosanya. Nah, itu diantaranya beberapa cara Allah memberikan ampun kepada kita. Termasuk kita Bapak Ibu sekarang. Sering kita mendengar penjelasan daripada ulama ketika kita berangkat dari rumah menuju ke masjid, langkah-langkahnya, langkah kaki kanan akan mendapatkan atau diberikan kebaikan oleh Allah, langkah kaki kiri akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Ini salah satu cara Allah memberikan ampunan. Maka beruntunglah orang-orang yang setiap hari sholat di masjid berjamaah, maka akan senantiasa mendapatkan pengampunan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikisahkan oleh para ulama, ini hanya dosa-dosa kecil, adapun dosa-dosa besar tetap harus bertaubat, taubatan nasuha. Jadi dosa-dosa kecil yang kita lakukan, mata kita memandang hal yang haram, tangan kita mungkin melakukan perbuatan haram, telinga kita mungkin sering mendengar gunjingan, kata-kata, omongan orang yang tidak seharusnya didengar. Ini tidak bisa dihindari oleh kita Bapak Ibu. Setiap hari kita akan terlibat dalam masalah itu. Mata kita, telinga kita, mulut kita, itu ada saja setiap hari. Makanya kemarin Bapak Ustadz Sobirin menjelaskan orang-orang yang berpuasa yang dirindukan oleh Allah itu adalah orang yang bisa menjaga lisan, menjaga pandangannya, ya. Ini karena memang kita terlibat setiap hari dengan perbuatan-perbuatan seperti itu. Yang namanya manusia punya mata, tiba-tiba melihat yang laki-laki, melihat aurat perempuan, kemudian telinganya mendengar gunjingan dengan orang, mulutnya ngomongin orang. Nah, ini setiap hari dilakukan. Maka dari itu insya Allah dihapus dosa-dosa itu oleh perbuatan kita, perbuatan baik kita, yaitu salah satunya sholat 5 waktu berjamaah di masjid. Tapi ada juga cerita kalau yang menggunjing itu konon katanya harus meminta maaf dulu kepada orang yang digunjingnya. Ini yang beratnya. Jadi kalau dosa kepada Allah mah gampang Bapak Ibu. Bertobat, istighfar, langsung memohon kepada Allah ampunan, insya Allah diampuni. Tapi kalau dosa kita kepada sesama manusia, ini beratnya harus minta maaf dulu kepada orang yang kita dolimi kalau kita berbuat dolim. Tidak bisa memohon ampunan pada Allah begitu saja. Nah, ini beratnya. Maka dari itu mari kita coba berusaha untuk bisa menjaga hubungan baik, menjaga mulut kita, telinga kita, mata kita untuk tidak melakukan hal-hal yang diharamkan atau hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada beberapa hal tadi yang sudah dijelaskan adalah cara Allah memberikan ampunan kepada hamba-hambanya seperti itu Bapak Ibu. Maka mudah-mudahan setelah kita paham, mari kita amalkan, mari kita lakukan apa yang diperintahkan, apa yang diberikan petunjuk oleh para ulama yang tentunya sambungan dari Rasulullah SAW. Maka kita sebaiknya sami'na wa ata'na. Artinya mendengar dan mentaatinya. Bapak Ibu, kaitan dengan masalah itu, kita tidak lepas dari
perbuatan kita yang sehari-hari yang sering kita lakukan, maka di bulan puasa ini mari kita gunakan sarana puasa ini. Jadi Allah memberikan kita untuk berpuasa ini untuk salah satunya untuk melatih lisan kita, melatih mata kita, melatih telinga kita untuk menghindari atau bersabar dalam menjalankan ibadah puasa, sehingga kita akan menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Sebagaimana tujuan berpuasa adalah agar hamba kita menjadi bertakwa. Dan ayatnya sudah populer ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi Allah memberikan sarana kita puasa di bulan Ramadan agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Apa itu takwa? Kita sudah tahu bersama. Ketika kita mampu menjalankan perintah Allah dan Rasul-Nya, dan ketika kita mampu menghindari berbuat dosa, menjauhi larangan-larangan Allah, maka itulah yang termasuk kategori orang bertakwa secara harfiah. Nah, adapun lebih mendalam lagi tentunya banyak penjelasan takwa itu seperti apa. Ya, baik itu Bapak Ibu sekalian, mungkin yang bisa saya sampaikan hari ini atau pagi ini. Mudah-mudahan walaupun sedikit sangat bermanfaat, walaupun sedikit sangat berkesan, dan yang paling penting adalah bagaimana hati kita terbuka untuk menerima ilmu pengetahuan ini, dan bagaimana hati kita untuk menjalankan, mengamalkan secara ikhlas karena Allah untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian, kemarin saya mengikuti pengajian di Ustadz Sobirin tentang pembahasan hadis qudsi. Ada salah satu hadis qudsi yang menjelaskan bahwa ketika orang memiliki ilmu, ketika seorang memiliki ilmu, maka ilmu itu diamalkan, maka Allah akan memberikan ilmu-ilmu yang lain yang belum kita dapatkan. Jadi Allah akan mudahkan kita untuk mendapatkan ilmu-ilmu yang lain. Tapi kalau ilmu itu tidak dikembangkan, tidak diamalkan, apalagi tidak ditambah, kita tidak pernah ngaji lagi, tidak pernah belajar lagi, tidak pernah mendatangi majelis lagi, maka kata Allah, kalau orang itu ilmunya tidak bertambah, malah berkurang, maka kata Allah sebaiknya mati saja. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya bahwa orang yang tidak mengembangkan ilmu pengetahuannya, orang yang tidak menambah ilmunya, maka seolah-olah tidak bermanfaat. Hidupnya tidak bermanfaat, makanya Allah mengatakan sebaiknya mati saja. Nah, itu dikisahkan dalam sebuah hadis qudsi, karena hasil hadis yang redaksinya dari Allah, tapi disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW. Untuk itu Bapak Ibu sekali lagi mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah kekuatan, diberikan kemampuan untuk memahami ilmu pengetahuan yang diberikan oleh para ulama, dan yang lebih-lebih adalah dapat mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu saja Bapak Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah bihamdihi, subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.